Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Nama saya Lilis Runingsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori deontologi Dan contoh dari penerapan teori tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan deontologi. Yang pertama ada definisi dari deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata deon, yang artinya adalah kewajiban, dan dari kata logo, yang berarti sains atau teori. Deontologi adalah pendekatan etika yang berfokus pada kebenaran atau kesalahan tindakan itu sendiri yang bertentangan dengan kebenaran atau kesalahan yang dihasilkan dari tindakan atau konsekuensial atau dengan karakter dan kebiasaan pemain atau etika moral. Dalam suatu perbuatan, pasti ada konsekuensinya. Dalam hal ini, konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya, melainkan karena perbuatan atau proses dalam mewujudkan hasil tersebut. Deontologi menekankan bahwa sesuatu perbuatan tidak dibenarkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu juga baik. Di sini, kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan jahat agar suatu yang dihasilkan itu baik. Karena dalam teori deontologi, kewajiban itu tidak bisa ditawar, karena ini merupakan suatu keharusan. Selanjutnya adalah etika dari deontologi. Etika deontologi merupakan suatu tindakan yang dianggap baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan kewajiban atau tidak. Sehingga kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tujuannya baik, namun dengan cara yang salah. Karena hal tersebut bukan merupakan etika dari teori deontologi. Selanjutnya, ada macam-macam dari deontologi. Ada Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dalam filsafat moral kontemporer, deontologi adalah salah satu jenis dari teori normatif tentang pilihan mana yang secara moral diperlukan, dilarang atau diizinkan. Dengan kata lain, deontologi berada dalam domain teori moral yang memadu dan mengevaluasi pilihan kita tentang apa yang harus kita lakukan, atau teori deontik. Yang kedua, ada etik unwrapped. Deontologi adalah teori etika yang menggunakan aturan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Deontologi sering dikaitkan dengan filsuf Immanuel Kant. Kant percaya bahwa tindakan etis mengikuti hukum moral universal, seperti jangan berbohong, jangan mencuri, jangan menipu. Deontologi mudah diterapkan, itu hanya mengharuskan orang yang mengikuti aturan dan melakukan pekerjaan mereka. Pendekatan ini cenderung mencocokkan wawasan alami kita dengan apa yang etis atau tidak. Tidak seperti konsekuensialisme yang mengevaluasi tindakan berdasarkan hasil. Etika tidak perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari suatu situasi. Ini menghindari subjektivitas dan ketidakpastian karena hanya aturan yang ditetapkan yang harus diikuti. Yang ketiga, ada Ensiklopedia Britannica. Etika deontologis dalam filsafat adalah teori etis yang menempatkan penekanan khusus pada hubungan antara tugas dan moralitas tindakan manusia. Dalam etika deontologis, suatu tindakan dianggap baik secara moral karena beberapa karakteristik dari tindakan itu sendiri, bukan karena produk dari tindakan itu baik. Etika deontologis menyatakan bahwa setidaknya beberapa tindakan wajib secara moral, terlepas dari konsekuensi untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya adalah contoh dari pendekatan deontologi. Kami mengambil contoh kasus PT PLN yang memonopoli listrik nasional. Kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN karena listrik merupakan kebutuhan nasional. Tetapi PT PLN tidak secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadinya pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian tersebut menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor juga menjadi enggan untuk berinvestasi. Dalam kasus ini, PT PLN mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi,
tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi, menurut teori deontologi, hal ini masih belum etis dalam kegiatan usahanya. Dari data PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, ada 62 desa di 7 kabupaten di Sumatera Selatan yang belum teraliri listrik, yaitu 5 desa di Kabupaten Banyuasi, 1 desa di Kabupaten Lahat, 4 desa di Kabupaten Musi Banyuasin atau Muba, 2 desa di Kabupaten Musi Rawas, 1 desa di Kabupaten Musi Rawas Utara. Lalu yang terbanyak ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebanyak 34 desa, dan Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 15 desa. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.